Teman-teman pengen rezeki segede gaban. Seluar biasa itu rezeki. Tapi wadahnya bocor. Tapi wadahnya kecil. Tapi wadahnya retak. Nah, seminar level up energi itu memperbaiki wadahnya. Agar kamu siap menerima keberlimpahan yang akan datang masuk ke dalam hidup kamu. Ya, waktunya disia-siain. Ruang kerjaku toksik. Dia gak suka sama aku. Pacarku kayak gini, suamiku kayak gini, kayak gini. Sayang sih. Orang-orang dengan energi frekuensi Theta, tenang, damai, rileks, ikhlas, syukur. Iwan, ini Mas Hendra sedang memberikan pembelajaran loh, gratis lagi Mas. Ya, di actionnya apa? Itu Mas Hendra udah sebutin tadi, tebar cinta. Tebar cinta. Pasti akan membaik seiring waktu. Karena energi Mas Iwan sudah berubah haluan. Anginnya sudah berubah. Kapalnya akan berubah arah. Dan tujuannya pun akan berbeda. Kayak gitu. Ya mungkin terdengar simpel ya Mas ya. Tapi it works. Percaya aja dulu. Iya, ya. Karena apa percaya aja dulu. Iya, percaya aja dulu gitu loh Mas. Yakini aja dulu. Percaya Tutup utuh matanya. sih, percaya utuh ya. Percaya utuh pasti akan terjadi dan akhirnya terjadi gitu. Yang penting kita nggak cancel mimpi itu gitu. Karena beberapa kali ketika kemudian aku berdoa dan mengcancelnya ya nggak jadi gitu. Beneran nggak jadi Mas kalau Iya, di-cancel? beneran nggak jadi. Oh nggak mau nih, oh ya udah. Kayak gitu. Dan bahasanya semesta itu kan memang berbeda ya, lewat kejadian, lewat peristiwa gitu. Oh ternyata aku mengcancelnya ya ternyata ya gitu. Masya Allah. Dan Mas Iwan terakhir, tolong jangan sering berkata aku minus, aku minus, aku minus. Diubah perkataannya. Aku sedang menghadapi di mana ujian ini akan memberikan pembelajaran bagiku agar di masa depan aku menjadi orang yang luar biasa, punya ilmu baru, pengalaman baru, sehingga aku menjadi orang yang baru. Perkataannya beda. Menarik. Jadi lisan, pikiran, perasaan ketika selaras gitu ya, ketika selaras menyatu, menunggal jadi sebuah realitas atau kenyataan. Betul Mas. Dan itu setuju. relate banget dengan yang aku alami. Masya Allah. Iya, setuju banget gitu. Oke Mas Iwan, action. Bahkan lagu-lagu yang bernada galau aja liriknya aku ubah sendiri gitu. Betul Mas. Nadanya enak, tapi perkataannya gak enak. Harus kaya. Asal gitu ya. Aku jago lah kalau disuruh ngerangkai kalimat kata-kata kayak gitu dulu dan asik gitu. Hidup tuh asik gitu. Oh, aku Asik naik banget, level gitu. Disakitin orang dikit, oh ini tanda mau naik level gitu kan. Bener lagi. Iya. Makanya Mas Iwan silakan tertawa. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ujiannya. Aku mau naik level berarti. Kayak gitu. Nih akun selanjutnya ini akun kuliner nih kayaknya. Cobek dadak. Dulu punya mimpi besar dan keyakinan yang kuat. Dulu Kak Roman. Dia tuh punya mimpi yang sangat besar dan keyakinan yang sangat kuat untuk take off ya. Mimpinya besar, pasti bisa merubah hidup dan lain sebagainya gitu. Tapi sekarang itu hilang. Nah, bagaimana kemudian membuat formula baru lagi untuk membangun, untuk mengadakan impian itu supaya muncul lagi itu gimana? Kamu udah meraih impian kamu sebelumnya ya? Kalau kamu sudah meraih impian kamu yang sebelumnya, maka tugas kamu selanjutnya adalah turun gunung untuk naik gunung yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Nggak apa-apa. Nikmati waktu kamu. Kamu sudah merayakan belum apa yang kamu sudah capai? Terkadang Mas Hendra, ketika kita tidak merayakan, ya Mas ya, pencapaian, bahkan usaha yang kita lakukan demi mencapai impian yang kita tuju, otak kita akan ngerasa, lu nggak tahu terima kasih. Gitu. Oh gini doang nih. Gitu. Kita ini di dalam diri kita ada 3. Ada jiwa, ya, ada pikiran, dan ada fisik. Yang 3 ini harus selaras. Artinya, apapun yang dilakukan oleh fisik kita, jiwa dan pikiran kita harus memberikan selamat. Apapun yang dilakukan pikiran kita, jiwa dan fisik kita harus memberikan selamat. Apakah kakak sudah melakukan hal tersebut? Memberikan rasa terima kasih kepada diri sendiri dulu. Lalu setting goals yang lebih tidak mungkin.
Yang ketika kita melihat tulisan impian kita itu, kita deg-degan setengah mati, Mas. Artinya kayak, bisa nggak ya? Kemarin saya ngerasain kayak gitu, Mas. Saya hampa, Mas. Terus saya tantang, saya bisa nggak ya kayak gini? Saya setting lagi yang baru, Mas. Ketika saya ngeliat ini, saya deg-degannya setengah mati, Mas. Artinya kayak saya juga ngeraguin diri saya sendiri, itu clue-nya. Kalau sampai kita sudah meragukan diri kita sendiri juga, itu berarti kita harus ngelakuin itu, Mas. Aku bisa nggak ya? Ya udah, terabas aja. Lakukan aja. Ya. Mas Cobek. Mimpi yang bener itu pokoknya yang bikin kita takut sama mimpi itu gitu ya. Takut, Mas. Bahkan jujur aja ya, Mas ya, selama saya seminar, Mas, apalagi yang offline, Mas, kaki saya gemetar, Mas. Saya jujur aja sama mereka. Guys, lihat kaki saya. Saya gemetar berhadapan sama kalian. Iya. Artinya saya sedang melawan diri saya sendiri agar saya bisa level up. Bukan cuma teman-teman yang level up. Saya juga ikutan level up di dalam pembelajaran diri sangat sendiri. jujur nih ya. Sangat jujur, jadi ini memberikan contoh. Tuhan ngasih contoh langsung ke kita lewat kehidupannya yang dijalani Kak Roma, bahwa ternyata ini ada sosok cewek, dia benar-benar mulai dari bawah berjuang untuk naik level gitu ya. Jadi mungkin kelasnya Kak Roma itu adalah manifestasi dari perjalanan hidupnya dia sendiri kali ya. Sehingga itu yang akan ditularkan ke teman-teman semuanya, supaya sahabat semuanya apapun posisinya bisa level up gitu ya. Bisa naik terus levelnya. Betul sekali. Kita perbaiki wadahnya dulu. Gini loh teman-teman. Teman-teman pengen rezeki segede gaban. Seluar biasa itu rezeki. Tapi wadahnya bocor. Tapi wadahnya kecil. Tapi wadahnya retak. Nah, seminar level up energi itu memperbaiki wadahnya. Agar kamu siap menerima keberlimpahan yang akan datang masuk ke dalam hidup kamu. Kayak gitu. Kamu tidak lagi menghalangi rezeki yang seharusnya sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sama kamu. Allah itu maha baik, Allah itu maha kaya. Kita hitung pakai matematika aja ya. Kalau misalnya di dunia ini ada 1 juta orang. 1 juta itu kekecilan ya. Taruh 500 juta orang. Itu pun masih kekecilan, masih 50% dari total semuanya. Berkeliaran uang 1 juta. Berapa ratus triliun itu, Mas? Apakah kita tidak bisa mengambil 0,001%-nya? Artinya memang Allah sudah mengasih juga, Mas, sebenarnya tuh. Cuma masalahnya kita percaya apa enggak? Yakin apa enggak? Kita bisa apa enggak? Untuk mewujudkan apa yang bisa kita lakukan, kayak gitu loh, Mas. Aku mungkin sedikit memfollow up ya apa yang disampaikan Kak Roma gitu. Aku pengen yang real aja, yang nyata gitu. Buat teman-teman ya, misalnya teman-teman lagi mencerna omongannya Kak Roma tadi, obrolan ini, terus yang harus aku lakukan konkretnya apa ya? Teman-teman bisa mulai untuk jadi clipper Ngaji Roso. Nanti di situ teman-teman bisa dapat affiliate ya. Nanti dibantu, diajarin sama Mas Habib gitu ya. Teman-teman yang sudah punya channel YouTube yang monetize bisa juga menjadi re-uploader, tapi nanti ditata sama Mas Habib, ada perjanjiannya gitu ya, biar channelnya teman-teman juga tetap aman gitu ya. Terus ini sedikit saran mungkin ya Kak Roma ya. Kalau menurutku sih, misalnya kan kadang kita itu ada yang kerjanya di instansi, di pabrik, itu kan udah gajinya udah UMR gitu ya. Iya. Nah, mau naik level gimana orang kita udah di gaji UMR gitu ya. Kalau tips dari aku sih ya, berdasarkan pengalaman, aku sering meluangkan waktu untuk santai, untuk sendiri menulis gitu, ngelis apa yang bisa aku lakukan ya untuk nambah income selanjutnya ya. Meskipun aku belum bisa melakukannya sekarang, tapi aku tulis dulu itu Kak. Aku tulis dulu. Betul. Aku yakin ini pasti akan kejadian kalau seiring berjalannya waktu gitu ya. Pasti. Nah, udah ketemu 4 nih. 4 biar jadi 8 tuh gimana gitu. Gimana gitu, apa yang harus aku naikkan, skill apa yang harus aku punya gitu ya. Tapi belum bisa dikerjakan, sehingga aku cuman yakin aja dulu gitu. Atensiku tuh ke situ terus gitu, jadi nggak pernah ngurusin orang yang nggak suka sama aku, sorry aku nggak punya waktu. Aduh, nggak punya waktu gitu. Nggak punya waktu demi apapun. Guys, apa yang disampaikan sama Mas Hendra adalah bentuk dari jurnal ide kreatif. Kalau misalnya teman-teman punya ide dimanapun, saya selalu bawa tuh Mas, kertas saya selalu bawa dimanapun saya pergi. Dan ketika ide itu muncul, bahkan ketika saya ngobrol sama Mas Hendra, ada ide nih, nanti nyampe di mobil,
Gimana cara ngerealisasinya Kak Roma? Nggak tahu. Biar Allah yang ngatur. Bahkan kadang kita udah lupa Kak Roma. Iya, tiba-tiba ada orang yang datang Iya. untuk merealisasikan gitu loh, Iya Mas. bener tuh. Relate ya Mas ya? Heeh. Masya Allah, Itu namanya tabarakallah. delay manifestation kali ya. Luar biasa Mas. Ibaratnya kayak ini ada orang nih, yang kemarin kamu pengennya kayak gini kan, nih ada orangnya nih yang bisa jalanin nih. Iya. Saya setuju sih Mas. Jadi teman-teman sayang banget kalau teman-teman itu tidak menulis, ya, waktunya disia-siain. Ruang kerjaku toksik. Dia nggak suka sama aku. Pacarku kayak gini, suamiku kayak gini, kayak gini. Sayang sih Mas. Tapi apapun itu, apapun kondisinya teman-teman, seminus apapun itu, dengan nonton tayangan-tayangan kayak gini itu udah pertanda dari semesta. Betul Mas. Daripada kamu nonton tayangan-tayangan yang nggak jelas sih, menurutku itu, iya kan? Banget. Iya gitu. Banget. Kamu tertarik sama hal-hal kayak gini itu menurutku anugerah, karena nggak semua orang suka. Iya Mas. Ya, Betul. nggak semua orang tergerakkan hatinya untuk bertumbuh gitu. Betul Mas Hendra, Iya. betul. Berarti kamu juga orang-orang yang sudah terpilih. Makanya. Tinggal action. Kayak gitu. Iya, dan obrolan kayak gini tuh nular teman-teman. Jadi teman-teman yuk kita self love, makin mencintai diri kita sendiri. Tanda-tandanya udah jelas kok, teman-teman akan berubah nanti. Pasti. Pasti Mas, Iya. pasti. Nggak tahu dari mana, entah dari ujung langit, Setuju. dari hulu, dari sana, dari situ, nggak tahu. Aku pengen geser sekarang ke Bu Eli. Ini relate banget mungkin dengan kehidupannya Kak Roma Apa dan tuh, Mas? aku gitu ya. Halo Mbak Kak, Eli. gimana ya kalau ngadepin orang tuh yang suka ngehasut dan ngejelekin kita terus tuh gimana? Simpel betul pertanyaannya. Sebenarnya saya akan kasih beberapa clue ya, Ibu Eli. Heeh. Ibu Eli sebenarnya sedang membuang-buang energi ketika menghadapi orang yang seperti ini. Jikalau memang dia sudah merusak sampai ke anak kita, sampai ke suami kita, sampai ke keluarga kita, ada baiknya kita langsung ngobrol dengan dia. Itu yang pertama. Tapi kalau nggak mempan, mending jauhi aja. Jauhi aja. Karena melawan orang yang seperti ini membutuhkan energi besar luar biasa. Dan Kak Eli atau Ibu Eli akan kehilangan waktu yang sangat berharga. Waktu itu tidak bisa dibeli. Kak Eli harus menaikkan self love-nya kalau menurut saya. Harus dinaikkan self love-nya. Agar apa? Tidak butuh validasi dari orang lain. Kalau orang lain ikutan membenci dari omongan si A, ya that's it. Ya sudah. Berarti memang dia bukanlah orang yang harus di dekat kita. Kayak gitu. Membuang-buang energi sama aja membuat kita menjadi sama pemikirannya dengan orang yang fitnah kita gitu loh Mas. Karena kita sedang berlawanan energi sama dia tuh. Kalau misalnya energi negatif memiliki frekuensi negatif kan, akan menarik hal-hal negatif lainnya. Ketika kita hendak melawan seperti orang seperti itu, artinya energi kita vibrasinya sedang sama dengan dia. Energi kita berada di frekuensi beta. Kayak gitu, bukan theta. Orang-orang dengan energi frekuensi theta, tenang, damai, rileks, ikhlas, syukur. Masalahnya yang 5 ini tidak ada tindakan untuk melawan manusia durjana kayak gitu. Buat apa? Buat apa, Kak Eli? Jadi mending dihindari aja. Coba ditulis manifestingnya. Ya Allah ya Robiku, mudah-mudahan si A ini pindah ke luar negeri, dia mendapatkan hidup yang luar biasa mapan, sehingga dia pindah ke luar negeri, dan jadi mau nggak mau dia akan tersingkir dari hidup Ibu Eli. Saya pernah ngelakuin ini Mas. Mohon maaf, mungkin dia akan melihat video ini. Saya pernah Mas, waktu saya masih jadi corporate. Saya nyeletuk. Kalau saya ingin menjadi orang yang ingin memberikan cinta kepada orang banyak dengan public speaking. Mas tahu dia ngomong apa? Dengan cara dengusnya dulu. Lu kira lu siapa?
Really, Mas? Aku aduh. Dan aku juga pernah digituin. Iya, Mas. Saya ngedengernya sakit hati ya, tapi saya nggak mau ngelawan, Mas. Saya cuma senyum, dalam hati saya langsung bilang, Mas, suatu hari nanti, aku pasti akan dibayar dengan memberikan ilmu yang aku punya. Gak tahu gimana caranya, gak tahu gimana jalannya. Lihat Allah mempertemukanku dengan Mas Hendra. Apakah aku pernah berpikir bahwa aku akan bertemu dengan Mas Hendra? Kala itu kan Mas Hendra 1 juta follower ya. YouTube-nya. Aku tuh masih 10.000. Gimana ceritanya bisa ketemu? Kayak gitu loh Mas Habib. Yeah. Mas Hendra, how? Mungkin ketika saya baca kala itu juga mimpi saya itu gemetar mungkin saya, Mas. Gak make sense. Terus saya buat kayak gini, Mas, manifesting. Saking mungkin sakit hati ya, Mas ya. Saya tulis. Alhamdulillah. Pakai alhamdulillah nih, Mas. Si A mendapatkan kerja di perusahaan yang luar biasa. Dengan hal-hal yang luar biasa sehingga dia tertarik untuk keluar dari kantor A. Saya sebut ini kantor saya, Mas. Yeah. Kejadian nggak, Mas? Kejadian, Mas. Sebulan setelah 2 bulan deh. 2 bulan setelah saya buat manifesting saya itu ada tawaran kerja untuk dia keluar dari kantor. Karena memang bukan cuma sekali 2 kali saya bersetekak dengan dia, Mas. Sering banget nyepelein iya, ngatain iya. Terus saya berdoanya yang baik. Saya nggak mau, mudah-mudahan kamu dikutuk jadi emas. Enggak. Saya nggak berdoa kayak gitu. Saya doain yang baik, alhamdulillah. Yeah. Tapi dari apa yang disampaikan Kak Roma tadi, memang benar. Waktu aku pertama kali lihat di medsos itu kan berkeliaran kan memang. Ini orang seru ya cara ngomongnya, public speakingnya di atas rata-rata gitu. Itu yang bikin Hendra tertarik sih. Masya Allah. Terus aku bilang, tolong dong hubungkan gitu ya. Terserah siapa dia, pokoknya aku pengen ketemu aja gitu kan. Saya senang itu apa jungkir balik loh, Mas. Tapi Kak Roma, menariknya dulu, aku pernah mengalami hal yang sama ketika dirimu digituin ya, soal bilang ya, public speaking tadi ya. Iya, betul. Oh, aku tuh kan membangun channel YouTube itu kan 0, mulai dari 0, bener-bener 0 gitu. Ngedit aja aku nggak bisa, bikin thumbnail aja jeleknya minta ampun gitu. Bahkan mungkin teman-teman nggak tahu, nggak percaya kali ya. Aku tuh sampai sekarang bikin thumbnail tuh nggak bisa. Saya kebayang loh, Mas. Ya, nggak bisa. Bukan aku banget gitu. Pokoknya disuruh administrasi gitu ya. Aduh, aku ditawari pekerjaan yang berbau dengan administrasi itu banyak banget. Ketua KPU segala macam itu banyak banget gitu. Dan bahkan sekarang ASN aja aku resign gitu ya, meskipun belum disetujui gitu kan. Nah, dulu waktu aku pertama kali bangun YouTube, aku bisa mengangkat seorang figur yang ya dulu belum ada orang kenal, tapi karena kita ini konsisten, kalau soal tekun gitu aja ya, asal sesuatu yang kita suka gitu, wah aku juara lah ya. Tekun banget, tapi itu sesuatu yang aku sukai gitu ya, dan positif, tekun, akhirnya dikenal banyak orang gitu. Suatu ketika ya kita yang namanya pergaulan kadang pertemanan dengan guru kadang kan nggak cocok gitu kan, nggak semuanya kita belajar, oh guru ini tuh mahir di bidang fisika gitu, biologinya kadang dia jelek, matematikanya kadang kita jelek gitu, ya analoginya kayak gitu. Iya. Suatu hari kita nggak cocok dan aku nggak tega. Kayaknya aku memang harus keluar dari circle-nya mereka. Tahu nggak, semua orang-orang yang dulu juga bukan siapa-siapa, tapi karena udah terkenal, berada di circle itu, jadi tangan kanan dan lain sebagainya. Ketika aku resign dari komunitas mereka, yang sebenarnya komunitas itu juga yang menginisiasi adalah aku gitu kan. Oh, I see. Nah, mereka pada bilang gini, inget ya, setelah ini ngaji Roso nggak akan dapat narasumber bagus gitu ya. Dengar kalimat kayak gitu ya. Oh my God. Dengar kalimat kayak gitu tuh aku jadi langsung semangat ya. Cari mobil pickup terbuka kakak untuk syuting. Bayangin tuh ya, pakai mobil pickup terbuka untuk syuting gimana coba? Itu di luar BMKG kayak gitu, iya. Iya, dan aku pengen ngebuktiin, time will tell gitu. Lihat aja nanti, biar waktu yang menjawab gitu ya. Aku yang bikin aku kuat tuh cuman itu aja kok ketika diremehkan orang. Biar waktu yang menjawab gitu. Even itu masalah pribadi, personal dengan seseorang atau dengan terkait dengan apa yang aku kerjakan. Cuman itu aja yang menguatkan aku. Biar waktu yang menjawab gitu. Itu bikin kalimat satu tuh bikin energiku kayak bener-bener terpush gitu. Bukan yang jelek-jelek ya, Mas. Awas kok nanti. Enggak. Menjawab dengan ini aja, dengan meritokrasi aja, dengan prestasi aja gitu. Betul, Mas.
ibaratnya kayak berbisik nggak sih Mas? Kan ada nih Mas manifestasi iya. dengan berbisik. Benar. Whispering ya. Iya, whispering, Iya. berbisik. Mas Arif ngajarin itu juga. Masya Allah, tabarakallah. Itu bagus banget. Lanjut ya. Ini nih kita obrolannya kayaknya based on pengalaman tuh lebih seru dan lebih bisa mengena kali ya. Iya Mas. Karena- Lebih real nggak sih Mas? Karena sesuatu yang berangkatnya dari relung hati itu kan akan mampu menembus relung-relung hati pula gitu ya.